Nah, HP-nya berapa? HP Ah. 0816. Bukan HP, bukan nomor. Ini HP-nya Horsepower. Dan Semuanya. ini bisa dibilang sekilas tuh mirip Transformers. Transformer apa, bro? Nah, kembali lagi di channel Hobi Mobil TV. Hari ini gua mau review mobil lagi bareng Rizky. Jadi kita mau review mobil Review SUV premium dari Jepang nih, Pak. dari Jepang. Dari Jepang. Salah satu mobil favorit yang ada di Indonesia. Irit dan bertenaga, Pak. Irit dan bertenaga. Betul. Bertenaga karena 1500 Turbo. Turbo. Ya. Di Indonesia nih medannya memang kadang-kadang ada naik turun. Betul. Habis itu kadang-kadang di beberapa daerah jalanannya agak hancur. Hancur atau Jadi, zigzag. Ya. Memang ini mobil idaman di Indonesia. Jadi ya Ki ya. Bener, Pak. Nah, makanya kita review salah satunya ini. Salah satunya ini. Dan kita review dari bagian depan dulu. Dari bagian depan. Siap. Dari grill dia masih kalau gue lihat dari samping ini dia ada sedikit masih kesan-kesan yang Gen 2 atau Gen 3 lah, Gen saya sebelum, lupa ya. Gen sebelumnya sebelumnya. yang kayak kita punya yang ada Betul. yang 2010. Yang 2010. Tapi dia penambahan grill chrome-nya lebih banyak, Pak. Jadi lebih banyak dan lebih lebar. Dia sampai ke bawah ya. Ya, dan lebih lebar. Kelihatannya lebih lebar, lebih gagah. Ya ini bukan yang terbaru, tapi ini yang Model lumayan baru, Pak. lumayan baru. Lumayan kan baru. ada yang paling baru tuh, yang Ada yang paling RS baru kayak lagi. gitu ya. Ini yang belum model seperti itu. Lampunya ini udah semuanya ada LED ya. Betul, Pak. Udah Lampunya keren sudah banget. LED. Oh, ini ada sedikit kayak glossy lah ya. Ini glossy. Perpaduan Kalau dari warnanya grill, bikin berapa? oke banget ya, Pak. Ya, dari chrome sama glossy lah ya. Kalau di fog lampnya gimana Ki? Untuk fog lamp-nya ini dia sudah LED juga, Pak Anton. Sudah LED, semuanya udah juga. LED dari lampu depan dan lampu depan, DRL, fog lamp, DRL fog lamp, semua LED. udah keren banget lah Udah ya. keren, Pak. Ya, Namanya juga SUV premium dari Jepang. siap. Ke bagian sampingnya Kita ke ya. bagian samping, Pak. Soalnya udah di bagian depan ini sudah ya udah keren, Tapi kelihatan dari Pak CR-V Anton banget. kira-kira ada sedikit yang mengganggu nggak nih, Pak? Tidak Kalau ada. Jadi overall semuanya oke. Ya, saya tidak ada masalah dengan CR-V. Siap. Karena saya dari zaman dulu itu saya nggak ada Gen 1, saya ada Gen 2, ada Gen 3. Keluarga saya lumayan pecinta dengan CR-V. Lumayan nyaman dengan CR-V. Lumayan nyaman dengan CR-V. Jadi saya ada historinya dengan CR-V. Dari masa saya SMP, SMA, itu saya ada historinya. Lu bayangin aja, makanya sefanatik itu orang yang udah pernah pakai CR-V pasti balik-balik pakai CR-V lagi. Nah, jadi teman-teman yang mau dapat kesan kayak Pak Anton, pakai CR-V ya, Pak. Pakainya CR-V. Pakai CR-V. Lumayan ada historinya. Oke, kita ke bagian samping kita. Bagian samping. Nah, Pak Anton, kalau Oi. dari Pak Anton sendiri, histori Bapak tentang CR-V ini apa, Pak? Histori saya sama mobil ini dari saya zaman SMP, orang tua saya ada CR-V. Sudah pakai CR-V ya, Pak? Gen 2. CR-V yang Gen Jadi 2. Gen 2 itu yang masih di sini deh. Pedal transmisinya. Ya, Berarti dia di masih yang sini. kotak ya, Pak ya? Kan ada yang ada Gen 1 yang kecil banget Ya, ya, yang kecil. banget. Habis itu yang kedua itu yang handbrake-nya masih di sini dan ininya di sini. Oh, Saya bandel-bandelnya di Gen 3. Jadi tetap di CR-V, Pak. di CR-V saya tabrak-tabrakin tuh. Bro, saya ngebut, saya tabrak-tabrakin di Gen 3. Di Jadi Gen 3. itu pada zamannya CR-V itu kenceng banget. Jadi 0 sampai 100 itu cepet banget. Dan saya bandel-bandel di Gen 3. Jadi saya masih ingat historinya masih melekat banget. Karena saya terlalu bandel, bokap saya udah jual dan tidak ada CR-V lagi. Dan kebetulan ekonomi saya waktu itu turun. Dan dari sampingnya nih, Pak, Dari looknya. samping. Dia Nah. grillnya ini chrome-nya sampai ke full Belakang, kaca, Pak. chrome, full kaca. Betul. Dan Sampai di ke bawahnya bawah. juga ada full Bener. chrome. Oke? Betul. Kalau velgnya dari berapa? Ring Dia berapa? ukuran ringnya 18. 18. 285 ukuran baru. 285. Oke. Terus ada kelebihan apa lagi? Ada kelebihannya. Oh, dia udah ini, Pak. Dia sudah handle-nya harus kan. Yo, error dong. Ini harusnya Kenapa? bisa nih, Pak. Harusnya sih Harusnya bisa. teman-teman cukup pencet tombol ini aja, Pak. Smart lock lah, smart lock. Kenapa Tapi ini nggak bisa? Tunggu. Kayaknya kurang rapat nih. Ada pintu yang tidak rapat. Nah, jadi ada jadi pintu. Pak Anton, ini cukup di gini aja, Pak. Sudah terkunci Oh, atau terbuka. berfungsi dong, Betul. berfungsi. Jadi teman-teman nggak usah repot cari-cari kunci, Pak. Oh, oke. Atau Ditutup pencet-pencet. dulu. Oke. Ada Jadi retake-nya. kuncinya dikantongin aja. Nah. Teman-teman cukup gini aja, Pak.
Nah, otomatis terbuka. Bukan, Kan? gini. Nah, lu gini aja. Nah, langsung buka. Gitu. Penjual mobil masa nggak tahu? Nggak ada historikalnya kayak Pak Anto. Bukan cuma pencet. Kalau tutup pencet. Kalau tutup pencet. Pencet. Nah, Nah, saya kalau ajarin buka. nih. Kalau buka, langsung. Terus. Nah. Jadi gitu ya teman-teman. Nah ini kayak tadi error nih Pak. Ini bukan error, ini namanya kalau ada pintu yang tidak terkunci itu biasanya lebih ke safety. Oh berarti dia harus bisa berfungsinya kalau semua pintu itu ketutup rapat. Ketutup rapat. Jadi kalau ketutup rapat baru dia bisa kunci. Bukan mobilnya yang kita jual error dong. Bukan error Siap, ya, siap. jangan error ya. Buatan Jepang jarang ada masalah trouble yang signifikan. Di elektrikal ya? LD Electrical. Siap. Berarti Karena buatan kuncinya Jepang itu tadi ya Pak. Kalau pintunya semuanya tertutup rapat, elektrikal ini berfungsi dengan baik. berfungsi dengan Bukan error nih. Bukan Karena error. kan teman-teman yang awal mungkin kayak bukan mobil yang error, kita yang error. Ya, kita yang tidak kunci pintu, kita yang error, bukan ya. Siap. Oke, kita ke bagian belakang. Kita ke bagian belakang. Ini di bagian belakangnya nih. Tampilan belakang ya Pak. Tampilan belakang. Kalau saya tidak ada masalah dengan CR-V. Semua menurut saya bagus Oke, banget. siap. Dari spoiler, dari stop lamp-nya, Stop lamp, lampunya, dari kombinasi dari pintu belakang sama warna sama kroman. Saya tidak ada masalah. Dan Semuanya. ini bisa dibilang sekilas tuh mirip Transformers. Transformer apa bro? Dia mirip robot Pak, mirip robot. Wah, lu Kurang- baru kurang nonton Transformer nih kayaknya. Dibawa-bawa ke mobil ini nih. Enggak Pak, benar. Transformer itu kayak mobil yang kemarin Mustang. Benar. Cuma enggak Pak. Jadi maksudnya kita ada Mustang juga Kita ada yang mau Mustang dijual juga. ya. Itu Transformer, Bumblebee. itu Bumblebee, itu kan Ini mobilnya. masuk Transformer namanya apa? Ini maksudnya secara tampilan ini kayak robot Pak. Bukan Futuristik namanya, Ya. bukan Transformer. Kalau Transformer Bumblebee, Mustang. Aduh, gawat ini jadi Transformer. Tiba-tiba kita nonton Transformer, ada ada, CR-V Pak. keluar. Nggak ada. Iya kan? Jadi bukan mobilnya ada di film Transformers. Iya. Cuman maksudnya ini mirip robot. Mirip robot. Mirip robot. Oh, jadi kenapa lu bisa berimajinasi ini mirip robot? Seperti robot. Nah, Kak, seperti karena dari robot. lampunya itu kayak mata, Pak. Lampunya kayak mata. Lampunya kayak Oke. mata. Hidungnya di mana? Hidungnya di logo Hondanya. Hidung itu ya. Robot nggak ada hidung. Transformer emang ada hidungnya. Aduh. Ada pembuangan hawa panas lah ya kayak gitu lah ya. Ya kurang lebih gitu. Nah, jadi ada sensor parkir, Sensor ada parkir, kamera. Jadi Dan ini lampunya juga udah LED, Pak. LED Lampunya semuanya sudah LED. ya. Jadi udah keren banget lah Keren ya. banget. Saya seneng sama CR-V sih. Dari zaman dulu. Nah, masuk ke bagian dalamnya ini cabinnya kalau kita butuh untuk 7-seater dia masih bisa. Cuma walaupun duduk di belakang itu pasti sedikit agak rada sempit. Pasti sempit. Sempit. Kalau untuk mobil seperti ini biasanya rada sempit. Tapi kalau kita tidak mau menjadi 7-seater ini bisa diturunin Ki. Bisa, Pak. Turunin. Ya, ini bisa diturunin dan menjadi cabin yang ini masih bisa disimpan lagi Ki di dalam nih. Masih, Pak. Masih bisa disimpan tapi ini harus di itu dulu. Jadi dia masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Rata jadinya. Jadi cabinnya pasti kalau udah Lebih luas. dimasukin lebih luas. Betul. Jadi untuk cabin besar juga masih bagasi yang besar, koper yang besar masih muat lah. Oh, muat dong, Dua. Pak. Kalau diratain semua mungkin kurang lebih 2 koper muat, Pak. 2 koper plus bagasi kecil lah, koper kecil lah ya, Ya. sama beberapa barang Kalau lagi. semuanya item diratain lagi. ya, Pak ya. Semuanya diratain. Dan Nggak dipakai. Tapi Pak, kalau buat teman-teman yang mungkin punya keluarga kecil, punya anak, ini Ya. juga bisa oke Pak. Untuk ukuran anak-anak kayaknya ini nggak terlalu sempit banget Pak. ukuran ya sebenarnya kaki kita sih masuk aja sih, cuma ya itu lebih sempit aja gitu. Cuma untuk anak kecil ini di belakang sih muat. Ini luas dan Untuk emang iya perjalanan jauh sih masih nyaman lah. Ntar Masih kita nyaman. lihat ke bagian dalam. ya. Siap. Oke, kalau untuk bagian belakang sih so far sih masih oke sih. Nggak ada yang mengganggu ya Pak. Tidak ada yang mengganggu. Karena dimensi CR-V itu kan lumayan besar dan tidak terlalu kecil juga. Siap. Jadi masih oke lah. Buat saya sih masih oke karena saya pas bawa itu juga nyaman. Benar, nyaman banget Pak untuk dibawanya. Ya.
Oke, kita bagian interior dulu. Ini bagian interiornya di Panton. Bagian interior. Bagian interiornya, karena mobilnya ini tahun 2021 Pak, jadi ada sedikit perbedaan dibanding yang tahun-tahun sebelumnya Pak. Emang bedanya apa? Bedanya dari head unitnya Pak. Dia Head unitnya udah pasti head lebih unitnya bagus. udah beda. Ya. Terus dari speedometernya ini udah digital juga nih Pak Anton. Emang yang sebelumnya belum digital? Digitalnya nggak seperti ini Pak. Oke. Jadi perbedaannya di situ. Terus perbedaan apa lagi nih? Dari setirnya juga model yang lama sama yang model baru beda Pak. Oh, model baru sama model Beda. lama. Beda ya. Beda. Terus dia ini kalau CR-V ini Pak, dia kerennya dia udah ada pedal shiftnya juga nih Pak Anton. Pedal shift. Pedal shift. Ya, yang sebelumnya nggak ada emang. Yang sebelumnya ada, cuman ini jadi lebih bagus aja Kira Pak. ada, ya kan? Iya, karena setirnya modelnya berbeda, jadi ini lebih bagus aja nih Pak. Siap. Dari head unitnya juga sama nih Pak. Dari dashboard. Nah, dashboardnya itu dia udah dibalurin sama chrome sama ada panelwood ya Pak. Chrome hitam itu ya. Chrome hitam itu jadi lebih kayak elegan glossy Pak ya. di bagian dalamnya. Chrome black lah ya. Chrome Chrome black. black. Habis itu perpaduan dengan abu dengan warna abu agak kehitaman Iya. dan panelwood. Panelwood. Nah, dulu kalau mobil saya keinget banget sama mobil saya Gimana zaman tuh, dulu. Semuanya full audio kalau saya. Kalau untuk zaman sekarang ini semakin ke sini audionya juga udah makin bagus dari orang Bagus. Jepangnya. Ya, ini Twitter dari audio kita kayaknya zaman sekarang ini udah tidak Nggak perlu upgrade lagi Pak. nggak perlu upgrade jadi ke Twitternya lah, ke subwoofernya lah. Ya nggak tahu karena mungkin saya udah mulai makin tua atau bagaimana ya. Mungkin tidak suka denger lagu yang udah jeduk-jeduk. Tapi ini udah standarnya. Lu lihat udah lebih oke Pak. Twitter Kualitasnya lu udah lihat lebih nih. bagus ya. Di depan udah ada Twitter, di belakang juga ada speaker Twitternya nih. Udah ada speaker Jadi, dan Twitter lagi. Nggak perlu harus nambah-nambah lagi, kecuali memang teman-teman yang lebih suka ke arah sana gitu Ya, Pak. untuk dengerin lagu pop, lagu apapun lah yang lebih klasik, mungkin ini bukan mungkin sih, ininya udah Oke audionya banget ya, udah Pak. lebih bagus gitu. Nah, Pak Anton, satu lagi ketinggalan Pak. Untuk Nah. joknya dia udah penggeraknya udah elektrik Pak. Ini udah elektrik Sudah elektrik. dan ada eco mode ya. Betul. Ini kalau di mobil yang lain namanya eco, kalau di Honda namanya Econ. Oh, Econ. Kira-kira nih, Pak Anton kan posisinya lagi di belakang. Iya, saya di Kita tahu belakang nggak, nih, Pak? di Dengan belakang. posisi Rizky bawa mobil, nah seperti inilah. Untuk menurut Pak Anton, untuk ukuran penumpang bagian belakangnya gimana nih Pak? Legroom saya ini masih luas banget. Kira-kira ada 1,5 senti lah ya. Jadi saya masih bisa selonjoran nih kaki saya. Bisa selonjoran dan headroom saya itu masih kira-kira ada 20 senti lah ya. 10 sampai 20 senti. Jadi kalau untuk nggak mengganggu kenyamanan, banget ya Pak. Nyamannya dapat banget Mas ya. nyamannya dapat banget. Dan di belakang ini masih ada double blower dan saya bisa ngecas HP juga di bagian belakang. Oh, ada USB charger. Ada juga. USB charger. Saya kalau review mobil, saya selalu lihat cup holder namanya. Ruang yang saya bisa simpan-simpan barang. Oke, kita bagian mesin, engine. Mesin. Oke. Nah, ini kita masuk ke bagian engine. Tunggu Pak. Bapak coba perhatiin. Apa? Dibuka kap mesinnya kayak gini, ini makin mirip robot Pak. Gak ada robot, keluar ini halusinasi. Bener. Kayak saya harus tes urin nih kayaknya. Di bagian engine ini biasanya Honda itu terkenal namanya VTEC. VTEC. Wah, VTEC itu salah satu Teknologi dari Honda. teknologi dari Honda ya Pak. Nah, dari Honda. Tapi ini udah turbo. Jadi ini cc-nya 1500 1500 cc turbo. Jadi, nah HP-nya berapa? HP Ah. 0816. Bukan HP, bukan nomor. Pak, ini HP-nya Horsepower. Siapa Nomor tahu HP pula. temen-temen kan Pak. Kirain robot yang bisa lu telepon ini. Robot Iya, lagi. bukan Pak. Bukan robot ini. HP itu kan Ki. nomor handphone Pak, kira-kira. Horsepower. Horsepower. Untuk mobil ini di 190 horsepower Pak. Tapi kalau teman-teman yang mau ngubungin Rizky juga bisa di 08. Oke lah, entar lah kita sampai sini lah ya. Kita Siap. biar promoin. Lu pengen banget dari tadi sebutin nomor HP lu. Oke, habis ini. Siap. Oke. Ini 190 horsepower ya Pak Anton. 190 horsepower. Horsepower. Oke. Jika teman-teman berminat dengan unit ini, Nah, di sini Rizky seneng nih. sebutin. Rizky seneng Sebutin. nih. Di 0816 3 Pak. Itu HP. Ya, nomor HP Rizky ya, bukan mobil nih. Bukan. Ya. Di Instagramnya Rizky apa? Instagramnya rizky.hobimobil dong Pak. Kalau saya hobi mobil. Kalau teman-teman mau lihat full
stok kita bisa lihat di www.hobimobil.co.id. Atau live TikTok kita setiap hari, Pak. Oke, sebelum kita tutup, DP-nya di berapa ini? DP-nya mobil ini cukup di 32.500.000, Pak. Oke, angsurannya di berapa? Angsurannya di 9,1 jutaan. Jadi teman-teman kalau berminat dengan unit ini kita masih ada promonya. Promo kita ada Free 3 apa kali nih? cicilan, Free Pak. 3 kali angsuran. Kalau garansi kita, saya sebenarnya dari zaman dulu itu saya udah sebutin garansi kita. Jadi garansi kita itu bukan garansi ecek-ecek. Bukan ecek-ecek. Bukan garansi abal-abal. Abal-abal. Ya, garansi kita itu full semuanya. Kalau ada yang bisa bandingin, tolong dibandingkan. Jadi kalau mau bandingin harga juga bandingan apple to apple. Apple to apple, betul Pak. Jangan mobil robot ini nih. Nah, mobil robot. Bandinginnya sama Ayla. Jangan Nggak dibandingin apple to juga apple dong, dengan Pak. mobil yang ya saya nggak sebutin nama showroom ataupun apapun. Ya. Ya apple to apple maksudnya ya Tahunnya sama, tahun yang sama, tipe yang sama, perlakuan yang sama, mobil tidak ada bekas tabrak dan bekas Betul. banjir, dan mobil bergaransi. Kita up sampai 5 tahun Up sampai 5 teman-teman. tahun, bener banget, Pak. Jadi teman-teman langsung kontak aja ke Rizky-nya. Dan yang di garansi itu bukan, saya baru kepikiran yang digaransi bukan cuma sekedar matic sama mesin. Mesin. Enggak dong, Pak. Semuanya AC, sampai elektrikal, AC, kaki-kaki, elektrikal, semuanya, Pak. sampai ke wiper pun kalau bisa udah tidak bagus ya kita Jadi ganti. buat teman-teman sampai Pak Anton aja bingung apa lagi yang mau digaransi. Iya, saya bingung kalau ngomongin hobi mobil tidak ada garansi. Kayak gimana ya? Pelopor garansi itu saya loh. Bener. Kita loh. Sekian, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga add Instagramnya Rizky dan saya hobi mobil. Rizky Hobi Mobil ya. Rizky Hobi Mobil. Oke. Yuk, see you. Bye.